Di dalam Dark Zone, Min Hyuk dan Roban berlari melewati kubangan air. Roban berhenti dan terduduk di tanah karena kelelahan, nafasnya terengah-engah. Anggota Guild Ares dengan cepat mengepung mereka berdua. Anggota Guild Ares mencela jika mereka berdua seperti tikus yang sedang melarikan diri. Roban memegang tangan Min Hyuk mengatakan, jika orang-orang sialan ini, aku rasa jumlahnya meningkat dibandingkan jumlah sebelumnya. Hilton dengan jumawa mengatakan, apa kau sekarang sudah memutuskan untuk keluar dari Guild Legendary dan masuk ke Guild Ares? Ini merupakan kesempatan terakhir bagimu. Roban menyeringai tipis menjawab, apakah kau ingin aku menjadi anjing Ares? Mengacungkan jari tengahnya, Roban menambahkan, untuk apa aku menjadi bawahan orang lemah itu? Aku hanya ingin menikmati game ini, aku tidak ingin mengabdi pada seseorang dan menjadi bawahannya. Menggertakkan giginya, Hilton mengatakan dengan jengkel, kau ini benar-benar, bunuh mereka. Perintah itu sontak membuat para anggota guild menyerang mereka semua. Sementara itu Roban dan Min Hyuk berada di tengah-tengah kubangan air. Para anggota guild berlari mulai menginjak kubangan air. Roban melihatnya dan tersenyum tipis. Tiba-tiba Roban mengangkat sebuah kertas ke atas. Sepertinya itu tagihan hutang atau gulungan sihir. Mimin juga nggak ngerti. Ting, apakah Anda ingin memulai hidden quest? Ting, quest akan segera dimulai bila menggunakan item ini. Dengan item yang bentuknya seperti catatan hutang di tangannya, Roban berteriak. Sekaranglah saatnya. Ting, hidden quest telah dimulai. Tiba-tiba genangan air berubah menjadi hitam. Semua orang menghentikan langkahnya bertanya-tanya kenapa auranya berubah. Tiba-tiba terdengar suara mengucapkan mantra. Subara, Sabura Aseodora, perempuan dan anggota Guild Ares mulai diselimuti kabut. Tiba-tiba, Hua, monster berwarna hitam bentuknya seperti kondom bekas muncul dari tanah. Siap menerkam perempuan tersebut. Perempuan itu hanya bisa membeku dan menganga melihat penampakan itu. Berusaha menyadarkan diri, dia dan teman-temannya lari menghindari kejaran monster ale-ale anggur. Ting, Anda telah memasuki area Ark Magellar Field. Ting, semua jenis immunity diabaikan. Min Hyuk melirik Roban bertanya, Roban Nin, ini apa? Ting, semua jenis pertahanan sihir diabaikan. Sembari menyeringan Roban mengatakan, Min Hyuk Nim, mohon bantuan dan kerjasamanya. Ting, 7 Deadly Sins telah dipanggil. Ting, 7 Deadly Sins Gluttony. Tiba-tiba bisikan terus mengatakan makan, lapar. Bisikan itu terus menghantui Roban hingga dia terduduk memegangi kepalanya. Roban mengatakan jika ini adalah kutukan dari 7 Deadly Sins. Dengan panik Min Hyuk mendekati Roban bertanya, Roban Nim, apa Anda baik-baik saja? Roban hanya menjawab aku lapar, suaranya seperti orang kesetanan seperti kuda lumping mencari es teh. Min Hyuk menjawab jika ia juga merasa lapar juga. Entah siapa yang mengeluarkan makanan dari inventory, makanan keluar dan Roban makan semuanya yang ada di hadapannya. Min Hyuk dengan berteriak mengatakan, kau tidak boleh melakukan itu, kau tidak boleh memakan semuanya sendiri. Ngomong-ngomong bukankah seharusnya kita memasaknya terlebih dahulu? Apakah rasanya enak? Terlihat Roban terus memakan apa yang ada di hadapannya. Tidak peduli matang atau mentah semuanya dibrakot. Sementara itu Min Hyuk melihat di sekitarnya, dia melihat semua orang berteriak kelaparan dan ingin makan. Semua orang banyak yang glosotan, ada juga yang makan tanah. Mereka semua terus berteriak aku lapar. Merauk tanah dan memakannya. Benar-benar kesurupan kuda lumping. Min Hyuk kebingungan dengan apa yang terjadi, ia bertanya-tanya kenapa semua orang menjadi seperti ini. Roban melikrik ke arah Min Hyuk, ia berkata dalam hatinya. Sudah kuduga, ini seperti yang aku pikirkan. Orang ini tidak terpengaruh kutukan Gluttony. Roban berteriak kepada Min Hyuk untuk menjadikan kesempatan ini untuk menghabisi orang-orang dari Guild Ares dan mengikat mereka semua menggunakan tali. Min Hyuk berteriak, apa kau memiliki fetis seperti itu? Min Hyuk mengambil wajannya dan menggetok kepala anggota Guild Ares satu persatu, sembari menggetok kepala anggota Guild. Min Hyuk mengikat dan menarik Roba sambil berjalan. Min Hyuk sambil berjalan bertanya-tanya sebenarnya apa yang terjadi dengan semua orang. Roban dengan sedikit teler mengatakan, ini karena kutukan dari Archmage. Aku lapar. Jika terkena kutukan, nafsu makanmu akan meningkat drastis. Aku lapar. Min Hyuk melihatnya dan mengatakan, tapi, aku sama seperti biasanya. Roban menjawab dengan setengah sadar. Itu semua aku sudah menduganya.
Min Hyuk Nim sejak awal memiliki nafsu makan yang sangat besar, berikan aku makan. Tapi aku masih tidak percaya kalau dugaanku itu benar. Aku lapar. Bagaimana mungkin kau tidak terpengaruh kutukannya? Min Hyuk tersenyum menoleh Roban menjawab. Karena, selama ini aku hidup dengan kutukan tersebut. Sekarang masih berapa banyak orang yang tersisa? Tiba-tiba seseorang menerkam kaki Min Hyuk. Hia, kena kau. Aku tidak akan pernah membiarkanmu pergi. Terlihat Hilton memegang kaki Min Hyuk sembari makan tanah. Min Hyuk sangat jengkel dan jijik dengan yang dilakukan Hilton karena dia mulai menggigit kaki Min Hyuk. Min Hyuk menendang dan menginjaknya sambil berteriak, apa yang kau lakukan? Itu bukanlah yang dapat kau makan. Karena terus bergerak Roban juga tergoyang dan tali tertarik kemana-mana. Sehingga ia berteriak meminta Min Hyuk untuk berhenti bergerak. Tidak lama kemudian Roban pun terjatuh di atas Hilton. Sedikit demi sedikit Roban membuka matanya. Roban melihat telinga Hilton tetapi penglihatannya berubah seolah telinga itu adalah sebuah pangsing. Sehingga membuat Roban mulai ngiler melihatnya dengan kelaparan sangat-sangat amat dia mulai menggigit telinga Hilton. Hilton berteriak kesakitan air matanya mengalir sangat deras menahan rasa lapar dan sakitnya gigitan di telinganya. Hilton meminta Min Hyuk untuk melakukan sesuatu. Sementara Min Hyuk dengan santai menasehati Roban untuk tidak asal menggigit telinga orang. Roban semakin menggila berteriak pangsit makan pangsit. Memegang tali yang mengikat Roban Min Hyuk berpikir jika tidak ada cara lain. Min Hyuk mengeluarkan kue yang mirip bakpao dan membelahnya kemudian dia memakannya sambil menonton pemberakotan telinga. Tiba-tiba Min Hyuk memiliki ide yang mungkin akan berhasil. Min Hyuk dengan setengah potong kuenya melemparkan jauh-jauh mengatakan, makanlah ini. Sontak semua orang berlari mengejar kue tersebut tidak termasuk Roban. Hingga Min Hyuk kesulitan menahan tali yang mengikat Roban seperti orang tarik tambang. Min Hyuk menahan tali berteriak. Roban Nim kau tidak boleh ikut bersama mereka. Di dalam Guild Ares, Master Guild melihat notifikasi keheranan karena tiba-tiba semua anggotanya lock out. Apakah mereka semua dikalahkan oleh mereka berdua? Apa yang sebenarnya terjadi? Master Guild menerima pesan jika semua anggota guildnya berada di Hill of Scream dan saat ini memasuki Dark Zone. Kondisi mereka saat ini mereka sedang terkena kutukan 7 Deadly Sins. Itulah yang menyebabkan mereka semua lock out dari permainan. Ada juga seseorang yang menggunakan wajan memukul kepala pemain sehingga membuat mereka semua lock out. Master Guild Ares berpikir, apa maksudnya orang tersebut masih bisa bergerak dan tidak terkena kutukan? Bukankah mereka semua berada dalam area kutukan? Bagaimana orang itu? Sungguh tidak mungkin. Masih menatap layar notifikasinya Master Guild mengira-ngira kemungkinan. Tiba-tiba Ketua Guild Ares mengingat sesuatu. Apa orang tersebut memiliki Holy Rock of the Curse? Holy Rock of the Curse merupakan sebuah artefak yang dapat melindungi penggunanya dari segala macam kutukan. Aku pernah mendengar kalau artefak tersebut dijual dengan harga yang sangat tinggi kepada seorang player. Kemungkinan orang ini adalah player tersebut. Anak buah Guild Ares melaporkan jika semua anggota guildnya semuanya sudah lock out. Mengepalkan tangannya Master Guild memukul meja dengan emosi yang tertahan. Master Guild mengatakan player yang menggunakan wajan tersebut bukanlah pemain biasa. Kalian kembalilah sekarang juga. Kemudian di dalam Dungeon terlihat beberapa drop item kemungkinan karena player dari guild yang dikalahkan meninggalkan drop item. Min Hyuk melihat semua drop itu berpikir apakah ia boleh mengambil semua item tersebut. Min Hyuk mengambil semuanya berkata, ya bagaimanapun tidak ada yang melarangku untuk mengambilnya kan. Aku harus membagi beberapa item ini dengan Roban Nim. Min Hyuk mendatangi Roban yang masih terikat. Dia membawa sekantong besar drop item. Roban Nim, lihat ini. Orang-orang itu menjatuhkan banyak item. Roban dengan berbusa di mulutnya diikat di pohon berusaha menyadarkan diri bertanya apakah Min Hyuk baik-baik saja. Min Hyuk mendekati Roban dengan panik ia membuka talinya, karena semakin lama kondisi Roban semakin memburuk. Karena matanya sudah tidak dapat terbuka lagi. Min Hyuk mengatakan ia akan mencari beberapa bahan untuk menghilangkan kutukan. Roban melihat telinga Min Hyuk dan mengatakan pangsit. Tiba-tiba dia akan menggigit telinga Min Hyuk. Tang, wajan digeprekkan di mukanya. Min Hyuk mengatakan haruskah aku mengeluarkan material tracking? Min Hyuk menyeret Roban dan mengajaknya segera keluar dari sana.
Min Hyuk juga memikirkan menu apa lagi yang akan dibuatnya dengan daging bebek. Mungkin akan kerja sama dengan King Abdi. Tiba-tiba langkahnya terhenti. Min Hyuk melihat ke depan dan menutupi matanya karena kesilauan. Beberapa notifikasi muncul. Min Hyuk naik 3 level sekaligus. Ting, Anda telah naik level. Ting, Anda telah naik level. Ting, Anda telah naik level. Ting, Anda telah melewati ujian dari 7 dosa besar glutoni. Anda telah memasuki Hidden Field. Tiba-tiba Min Hyuk mendengar suara Roban terbatuk. Min Hyuk menoleh ke belakang melihat Roban dan bertanya, "Roban Nim, kau sudah bangun?" Roban yang masih terikat dengan linglung bertanya, "Min Hyuk Min, kenapa aku berada di sini?" Sembari melepaskan talinya, Min Hyuk berterima kasih pada Tuhan karena dia pikir Roban akan mencari pangsit sepanjang hidupnya. Roban menjawab jika ia melihat pangsit di dalam mimpinya. Min Hyuk bertanya apakah sekarang mereka bisa keluar dari sini. Roban mengajak Min Hyuk untuk pergi, dia menyentuh hidungnya bertanya-tanya kenapa hidungnya mimisan. Min Hyuk bersiul mengalihkan pembicaraan, dia tidak mau bilang jika hidungnya telah digepre menggunakan wajan oleh Min Hyuk. Tiba-tiba tatapan mereka menajam. Seekor kodok coklat besar mendatangi mereka. Roban mengatakan dengan panik, "Aku tidak mengetahui tentang Hidden Fight. Tapi sepertinya kodok itu merupakan bos monster. Kita harus berhati-hati terutama pada serangan pertamanya." Tiba-tiba kodok tersebut menggelembungkan pipinya. Min Hyuk dan Roban bertanya-tanya apa yang akan dilakukan kodok tersebut. Tiba-tiba kodok loncat dan menyemburkan cairan berwarna coklat kehitaman. Roban dan Min Hyuk menghindar ke samping, menghindari semprotan tersebut. Min Hyuk dan Roban menghindar ke belakang menjauhi kodok tersebut. Roban mengatakan jika mereka harus berhati-hati, jika mereka terkena racun kodok itu maka mereka akan meleleh. Min Hyuk mengecek racun kodok dan menjilatnya. Roban menanyakan apa yang harus kita lakukan, saat ini kita tidak tahu harus berbuat apa. Min Hyuk Nim, apa wajanmu akan meleleh jika terkena racun tersebut? Melihat Min Hyuk mencicipi racun kodok, Roban berteriak. Min Hyuk Nim, kenapa kau memakan racun tersebut? Cepat muntahkan. Min Hyuk menjilat tangannya mengatakan jika baunya seperti ting, Anda terkena efek poison, karena cairan tersebut termasuk ke dalam makanan aneh. Ting, Anda telah mencicipi kecap beracun untuk pertama kalinya. Anda mendapatkan skill point. Ting, material, Poison Toad King kecap beracun. Deskripsi, kecap yang merupakan racun dari Poison Road King. Anda bisa mendapatkan material ini. Roban mendekati Min Hyuk mengatakan, ngomong-ngomong, jika Min Hyuk Nim mengeluarkan wajan dia akan menjadi lebih agresif. Tiba-tiba Min Hyuk mengambil wajan di pundaknya dan berlari menuju monster kodok itu. Melihat Min Hyuk berlari menuju kodok, Roban berteriak, "Hei, kau tidak boleh menyerangnya sendirian." Min Hyuk berlari sembari memikirkan, jika racun tersebut merupakan kecap, mungkin saja aku bisa mencampurkannya dengan satu mangkuk nasi dengan telur. Kemudian mengaduknya dengan rata dan jadilah nasi telur kecap. Ini kalau di tempat Mimin menu akhir bulan anak kos. Tapi nggak tahu untuk penonton video ini di tempat kalian nama masakan itu apa? Tulis di komentar. Min Hyuk membayangkan jika aku meletakkan kimchi di atas nasi kecap di atasnya, itu akan menjadi sesuatu yang menakjubkan. Dan jika aku juga bisa menggunakannya untuk membumbui sup. Serta makanan lain yang direbus seperti tempe dan tahu bacem. Aku bisa menggunakannya dengan berbagai macam cara. Dan jika aku menaikkan levelku dan bisa pergi ke laut. Di sana pasti banyak kepiting, udang dan ikan. Kemudian aku bisa menggunakannya untuk membumbui kepiting. Dan jika aku akan memakan kepiting yang penuh dengan telur, aku bisa menambahkan sedikit kecap di bagian dalamnya. Aku juga bisa mencampurkannya dengan nasi. Jika aku ingin memakan semua makanan itu yang aku butuhkan adalah kecap. Dan aku bisa menikmati semua kelezatan makanan tersebut. Min Hyuk melompat sangat tinggi di atas kodok dan merubah ukuran wajahnya. Tiba-tiba, tuing, pukulan pertama mengenai kepala kodok tersebut. Dirasa serangannya tidak berefek, Min Hyuk terus memberondongi pukulan ke seluruh tubuh kodok tersebut. Tanpa bisa melakukan perlawanan, makhluk besar itu terus terkena serangan. Hingga akhirnya serangan terakhir tepat di hidung monster tersebut. Min Hyuk dengan tatapan seriusnya mengulurkan tangan mengatakan, "Sekarang, Ingredients Acquisition." Akhirnya Min Hyuk mendapatkan kecap tersebut. Min Hyuk sangat senang karena benar-benar bisa mendapatkannya, dia menoleh ke Roban dan mengatakan,
Roban Nim, lihatlah, sebenarnya racun itu adalah kecap. Roban dengan kesal berteriak. Apa, tidak mungkin ada kecap yang bisa membuat tanah meleleh. Dengan pose masih sama dan posisi jari menembak langit, Min Hyuk mengatakan. Jadi alasanmu membawaku ke sini karena kecap ini kan? Dengan kesal Roban menolaknya. Tiba-tiba Min Hyuk berlari dengan sangat bahagia mengatakan dia akan segera kembali. Roban berteriak pada Min Hyuk untuk menyiapkan strategi dulu sebelum menyerang. Tiba-tiba seekor kodok dengan racun penuh di mulutnya muncul. Tiba-tiba kodok tersebut loncat dan meludahkan racunnya ke Min Hyuk. Melihat itu Min Hyuk menyiapkan wajan di tangan. Sret, 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 setiap ludahan kodok Min Hyuk tempatkan di dalam wajan dengan mudah bahkan sambil memejamkan mata. Setelah menampung di wajan, Min Hyuk menempatkan racun kodok ke dalam toples. Min Hyuk merasa jika hanya segitu yang dia tampung dia merasa masih belum cukup. Dengan senyum psikopat dan mata bercahaya bintang, Min Hyuk siap memprovokasi kodok tersebut. Sehingga membuat kodok tersebut ketakutan dengan aura yang ditunjukkan Min Hyuk. Roban mendekati Min Hyuk bertanya, berapa banyak racun yang telah dia peras sehingga kodoknya menjadi sekecil ini? Min Hyuk mengatakan, aku tidak memeras racunnya, tapi aku mengambilnya. Dengan jengkel Roban berteriak, iya itu yang aku maksud. Min Hyuk mengambil kodok yang telah terkapar mengangkatnya dengan jari. Roban bertanya, apa ia sengaja melakukannya mengeluarkan racunnya? Roban mengatakan jika levelnya naik cukup banyak. Min Hyuk mengiyakannya bahkan sampai sekarang notifikasi belum berhenti. Ting, kelas quest. The Relic of Food telah dibuka. Quest. The Relic of Food. Selama dia hidup, Dewa Makan telah berkeliling dunia memperkenalkan makanan ke seluruh penjuru dunia, mulai dari para legenda, mitos dan orang-orang kuat. Selama ia berkeliling dunia, dia membuat 5 hidangan yang sangat lezat dan luar biasa. Kemudian hidangan tersebut diwariskan kepada keturunannya. Dewa Makan menyebut hidangan tersebut sebagai God Cuisine. Untuk mengetahui hidangan pertama dari God Cuisine, temui mantan kepala desa para chef yaitu Borto. Min Hyuk sangat terkejut dengan notifikasi quest tersebut. Ia bertanya-tanya apa maksudnya The Relic of Food. Ting, quest. The Relic of Food. Selama dia hidup, Dewa Makan telah berkeliling dunia memperkenalkan makanan ke seluruh penjuru dunia, mulai dari para legenda, mitos dan orang-orang kuat. Selama ia berkeliling dunia, dia membuat 5 hidangan yang sangat lezat dan luar biasa. Kemudian hidangan tersebut diwariskan kepada keturunannya. Dewa Makan menyebut hidangan tersebut sebagai God Cuisine. Untuk mengetahui hidangan pertama dari God Cuisine, temui mantan kepala desa para chef yaitu Bosto. Ting, party Min Hyuk mendapatkan Cloak of Archmage Larfield. Saat Min Hyuk memikirkan soal desa para chef, tiba-tiba ia mendapatkan notifikasi. Tidak hanya Min Hyuk yang mendapatkan, Roban juga mendapatkan notifikasi yang sama. Min Hyuk mengingat perkataan ayah Yemin soal kisah legenda Dewa Makan. Karena semua orang yang mengambil job produksi sepertinya harusnya mengetahuinya. Jika Min Hyuk ingin mengikuti kompetisi tersebut, ia bisa menemukan hidangan yang disebut God Cuisine. Roban menyuruh Min Hyuk untuk memeriksa semua artefak yang ia dapatkan. Sehingga Min Hyuk tersadar dari lamunannya dan menjawab secara afirmatif. Roban bercerita jujur kepada Min Hyuk. Alasan kenapa membawa Min Hyuk ke dalam Dungeon sebenarnya karena Roban mengira Min Hyuk terlihat lemah, dan dia menganggapnya lemah. Tetapi kenyataannya malah dia yang dibantu oleh Min Hyuk. Justru Roban menjadi beban untuk Min Hyuk. Roban berpikir jika ia sendirian, mungkin ia tidak akan berhasil menyelesaikan questnya. Roban meminta maaf kepada Min Hyuk dan meminta Min Hyuk mengambil semua emas yang didapatkan. Sementara itu Min Hyuk tidak mempermasalahkannya karena ia juga berterima kasih kepada Roban. Melihat luka di lengan Roban, Min Hyuk meminta mengobatinya dulu. Roban melihat luka di lengannya. Matanya sangat terkejut ketika Min Hyuk tiba-tiba membalut perban luka Roban. Ia berpikir jika Min Hyuk sangat hebat dalam bertarung, memasak, tetapi dia juga hebat dalam menyembuhkan luka. Min Hyuk dengan malu-malu mengatakan jika dia telah belajar sedikit tentang skill bandage. Dengan senyum Roban menanyakan pada Min Hyuk, kamu sangat hebat dalam hal apapun Min Hyuk Nim, bagaimana caramu mempelajari semua itu? Dengan ceria Min Hyuk menjawab, aku berhasil mempelajarinya karena aku makan dan berolahraga dengan teratur. Roban bertanya-tanya dalam kepalanya apa yang dikatakan Min Hyuk sangat tidak masuk akal, apakah dia menyembunyikan sesuatu?
Tiba-tiba Roban mengajak Min Hyuk sparring sehingga membuat Min Hyuk kebingungan. Karena sangat tiba-tiba Roban mengajaknya bertarung. Sementara itu Roban hanya ingin mengukur kemampuannya saja. Selain itu Roban juga ingin menggali informasi Min Hyuk lebih banyak. Apakah dia kuat karena artefak atau memang benar-benar kuat? Min Hyuk mengatakan, sepertinya aneh jika mereka bertarung di sana, dia mengajaknya mencari tempat lain. Roban menyetujuinya. Sementara itu di sudut yang lain seseorang memegang kamera. Dia sedikit kesulitan mencari pemandangan yang bagus. Seorang gadis yang memegang kamera tersebut datang ke dalam Dungeon karena mendengar berita tentang Frying Pan Killer. Dia akan meliput untuk konten YouTube-nya. Tetapi ia merasa jika sepertinya gosip itu semuanya bohong. Tetapi jika itu benar, dan dia bisa mendapatkan videonya pasti dia akan menjadi YouTuber terkenal. Tapi sebentar guys, Mimin jadi bingung. Di chapter sebelumnya Min Hyuk bisa merekam video tanpa kamera dan Luan pun yang videonya trending juga. Tapi kenapa cewek ini bawa kamera ya? Apa memang dia pengen pamer ke Mimin aja atau memang kelas cewek ini seorang streamer? Tidak berselang lama gadis berambut pink itu mendengar suara orang dia menoleh melihatnya. Dari sisi bebatuan ia melihat Min Hyuk dan Roban akan bertarung. Roban dengan tersenyum mengatakan, bagaimana jika kita bertarung sampai salah satu dari kita menyerah? Dengan senyum khasnya Min Hyuk menyetujuinya. Melihat mereka akan bertarung wanita itu berpikir apakah itu Frying Pan yang dibicarakan orang-orang. Apa mereka akan saling bertarung PVP? Kedengarannya bagus, aku akan menyalakan live streamingnya. Min Hyuk dan Roban memulai pertarungannya. Wanita berambut pink langsung membuat siaran streaming. Dia memberi judul streamingnya Frying Pan Killer PVP Live. Acara live baru dimulai tapi chat sudah banyak yang membajiri. Beberapa komentar positif berkata, mereka keren. Ada juga yang menanyakan di mana mendapatkan wajan seperti itu. Dan ada juga yang mengenali tempat tersebut. Salah seorang viewer mengenali orang yang bertarung dengan Min Hyuk. Ia berkomentar jika itu adalah Hunting Horse Roban. Roban melesat maju, ia mengayunkan pedang besarnya ke Min Hyuk. Min Hyuk menangkis semua serangan itu dengan pedangnya. Melihat Min Hyuk hanya diam dan terus dihujani serangan orang banyak berkomentar jika pemenangnya sudah jelas, dan apapun yang terjadi Min Hyuk akan kalah. Setelah Min Hyuk bertahan ia mulai memberikan balasan memberikan serangan dengan beberapa tusukan. Posisi sudah berbalik, kini Roban yang disudutkan ia terus menghindar dan mundur. Sehingga netizen terbagi dua ada yang mendukung Min Hyuk ada juga yang mendukung Roban. Tusukan dan tebasan Min Hyuk masih bisa dihindari dan ditangkis Roban sambil tersenyum. Min Hyuk masih tampak santai menikmati pertarungan. Jual beli serangan masih terus berlangsung belum bisa ditentukan siapa yang akan menjadi pemenang. Pertarungan semakin sengit Roban memberikan tebasan kuatnya dan Min Hyuk masih bisa menahannya. Streaming dibanjiri banyak penonton dalam sekejap sudah 2480. Wanita itu sangat terkejut mengetahui penonton live-nya sangat banyak hanya dengan merekam pertarungan saja. Wanita itu masih merekam pertarungan tidak memperdulikan komentar yang ada. Setelah beberapa lama kemudian, pertarungan masih berlangsung. Dentingan suara pedang masih terdengar. Tiba-tiba Roban terdorong sangat jauh ke belakang hingga menghantam pohon, sementara itu HP miliknya menipis. Ia terduduk menyeka keringatnya. Roban berpikir jika HP miliknya menipis, sepertinya ia sudah mencapai batasannya. Ia melihat Min Hyuk untuk mengetahui HP miliknya yang masih banyak bahkan bisa dikatakan hampir tidak berkurang. Min Hyuk berlari melesat ke arah Roban dengan pedang di tangannya. Tiba-tiba Roban berteriak berhenti. Roban bersandar di bawah pohon mengangkat tangannya ia mengatakan menyerah, ia mengakui jika Min Hyuk sangat kuat. Dengan senyum khasnya penuh berbunga Min Hyuk mengatakan jika pertarungannya sangat menyenangkan, ia juga memuji Roban jika dia juga sangat kuat. Min Hyuk menawarkan akan menyembuhkan lukanya. Saat Roban ingin berdiri, tiba-tiba ia mendengar suara rintihan dari dalam perut Min Hyuk. Sontak membuatnya terkejut. Min Hyuk memegangi perutnya mengatakan aku sangat lapar. Roban tertawa melihat Min Hyuk seperti itu. Roban tiba-tiba bertanya pada Min Hyuk. Ngomong-ngomong Min Hyuk Nim, apa kau mau bergabung dengan guild kami? Dengan kemampuanmu, aku yakin guild master pasti sangat senang melihatmu. Dengan tersenyum Min Hyuk menolaknya, ia berterima kasih karena sudah mengajaknya. Roban bertanya apakah ada guild lain yang menawarinya. Tidak juga, jawab Min Hyuk.
Min Hyuk mengingat soal chat WA teman-temannya. Dia tidak sadar jika ketua guild Roban adalah teman Min Hyuk itu. Min Hyuk dengan tersenyum mengatakan jika ia ingin pergi ke suatu tempat. Roban dengan memegangi kepalanya mengatakan, "Baiklah kalau begitu, aku tidak bisa memaksamu. Sayang sekali kau tidak bisa bergabung. Kalau begitu tambahkan aku sebagai teman, lain kali mari kita membentuk party bersama lagi." Min Hyuk menjawab dengan afirmatif. Setelah itu Roban lock out dari permainan. Di atas tempat tidurnya ia meregangkan badannya berteriak, melelahkan sekali. Tapi Min Hyuk Nim dia benar-benar sangat baik, tapi obsesinya dengan makanan cukup mengerikan. Aku berharap kita dapat terus bermain game bersama-sama. Roban bermain game hingga melupakan waktunya, ia mengecek jam di HP-nya. Ketika melihat HP tiba-tiba matanya terbelalak, dia tidak sadar jika HP miliknya mati karena lupa mengisi daya. Setelah itu dia mengisi daya HP miliknya dan menghidupkan. Setelah HP hidup banyak pesan dari Guildmaster yang dikirimkan padanya. Roban membuka pesan dari Guildmaster. Matanya terbelalak melihat pesan dari Guildmasternya. Geni mengirimkan video pertarungannya dengan Min Hyuk. Roban berpikir apakah ia melakukan sesuatu yang salah, ia terus meng-scroll pesan dari Guildmaster. Geni mengirimkan pesan, "Pria itu, dia adalah temanku." Membaca itu Roban terbelalak tak percaya. Roban membaca chatnya kembali apakah benar yang ia baca sebelumnya. Roban tidak menyangka jika ternyata benar Geni dan Min Hyuk berteman. Tak lama kemudian HP Roban berbunyi. Geni menelpon Roban, Roban mengangkatnya. Saat diangkat tiba-tiba Geni berteriak sampai Roban menjauhkan HP dan menutupi telinganya. "Kenapa kau baru mengangkatnya?" teriak Geni. "Maafkan aku, kami baru saja menyelesaikan Hidden Field, dan aku baru saja log out." "Tapi apa maksud dari perkataan ketua guild, apa kau bertanya tentang aku bersama Min Hyuk Nim? Apa kalian berdua berteman?" Dari balik telepon Geni mengatakan, "Sudah kuduga, itu memang Min Hyuk. Kurasa akan sangat panjang jika ku ceritakan. Bisakah kita besok bertemu?" Keesokan harinya Min Hyuk di dunia nyata sedang berolahraga. Pelatih Chang menggoda Min Hyuk dengan memanggilnya Freeing Pan Killer. Ia mengingatkan Min Hyuk jika dia harus sarapan, dia juga mengatakan jika ayahnya mencarinya. Min Hyuk bertanya pada Chang apa maksud dari Freeing Pan Killer. "Itu kau kan?" jawab Chang sembari berteriak. Min Hyuk bersiap sarapan dengan 2 mangkuk salad yang sudah disiapkan di atas meja. Pelatih Chang bertanya apakah dia tidak tahu jika ketika sedang bertarung di Hill of Scream ada seseorang yang menyiarkannya di YouTube. "Kau terlihat keren menggunakan Freeing Pan. Setelah itu orang-orang mulai memanggilmu Freeing Pan Killer." Min Hyuk sembari makan mengatakan, "Nama itu sangat menakutkan. Itu membuatku terdengar seperti memiliki cakar atau sesuatu seperti itu." Melihat Min Hyuk Chang mengatakan, "Setelah aku menonton video tersebut aku ingin memberitahumu, tapi aku tidak bisa menghubungimu. Apa kau menonaktifkan Whispermu?" "Oh iya guys, Whisper itu pesan pribadi yang biasanya ada di game gitu." Min Hyuk melihat Chang menjawab, "Oh, itu. Ini karena waktu itu dia tidak memakan Huahai, dia jadi menghubungiku terus-menerus." Mendengar itu membuat Chang bertanya-tanya Huahai, siapa? Min Hyuk menjelaskan jika yang dia maksud adalah Rusia. Gadis yang ada di turnamen terakhir, dia tidak bisa memakan Huahai karena ada beberapa orang jahat yang menumpahkannya. Chang menopang dagunya mendengarkan Min Hyuk bercerita, ia bertanya Rusia di turnamen apa maksudnya Rusia yang itu. Min Hyuk sambil mengunyah mengatakan, dia ingin makan Huahai, padahal dia bisa membeli atau membuatnya sendiri. Aku tidak mengerti kenapa dia terus memintaku membuatkannya. Chang mengatakan, kau membuatku heran, kau benar-benar aneh. Apa kau benar-benar tidak menyadarinya? Min Hyuk bertanya apa maksud dari kata-katanya Chak. Chang menopang dagunya tersenyum meminta Min Hyuk untuk melupakannya saja. Ia bertanya apa dia akan login setelah makan. Min Hyuk mengiyakannya. Ada kues yang ingin ku selesaikan. Desa para chef, mereka memintaku untuk bertemu dengan Borto, mantan kepala desa para chef. Di sebuah kafe, Geni dan 2 orang temannya bertemu dan berdiskusi. Dia melihat video YouTube di HP. Han dan Loki terkejut apakah benar itu benar Min Hyuk. Geni mengatakan, iya, Roban Nim juga berkata kalau username-nya Min Hyuk. Loki berteriak tidak percaya jika itu adalah Min Hyuk karena dia bisa bermain sangat baik, bahkan dulu saat bermain game lain dia lebih buruk dari mereka.
Mematnya bergerak seperti ini mudah. Geni mengatakan, dulu dengan sekarang berbeda. Han mengatakan mungkin Min Hyuk sudah terbiasa dengan Athenae. Locke berteriak tidak terima karena tetap saja semua itu sangat sulit. Locke memegang kepalanya mengatakan, kita tidak saling berkomunikasi selama bertahun-tahun. Bahkan jika kita mencoba menghubunginya, dia tidak pernah menjawab. Kita tidak bisa mengabaikan itu kan, dia tidak ingin bertemu dengan kita lagi kan. Dan kabar pertama yang kita terima setelah bertahun-tahun tidak melihatnya adalah video ini. Kita tidak bisa menemuinya begitu saja meskipun dia memainkan Athenae, kecuali dia sendiri yang mengundang kita untuk bertemu. Meskipun aku tidak berharap banyak. Geni dengan khawatir dan emosional mengatakan, mungkin ada situasi di mana dia tidak bisa bertemu dengan kita meskipun dia ingin. Han membenarkan itu dan meminta temannya untuk tenang dan mengerti. Tapi Locke memalingkan muka mengatakan, tapi aku benar-benar tidak berharap banyak. Tidak lama kemudian Robin datang memasuki kafe. Geni melihat kedatangan Robin dan memanggilnya. Geni berdiri melambaikan tangannya memanggil Robin Nim. Robin melihatnya dan menghampiri mereka. Geni memperkenalkan Locke dan Han pada Robin. Dan Robin juga memperkenalkan dirinya. Mengambil cappuccino di cangkir Robin mengatakan jika dunia ini sangat kecil, membuatnya terkejut. Geni merapikan rambutnya berkata, kami juga sangat terkejut, karena kau muncul di video. Jadinya aku ingin bertemu denganmu. Setelah itu Geni dan teman-temannya menceritakan kisah Min Hyuk. Robin berpikir dalam hatinya, sudah kuduga, Min Hyuk Nim bukan orang sembarangan. Tapi aku sama sekali tidak menyangka kalau dia merupakan teman dari eksekutif guildku. Ngomong-ngomong, apa aku pernah mengatakan nama guildku padanya? Robin tersontak mengatakan, aku mengerti dengan apa yang terjadi. Jika aku melihatnya lagi, aku akan segera menghubungkannya dengan Geni Nim. Geni meminta bagaimana jika sekarang. Robin mengatakan, aku rasa dia menonaktifkan whisper miliknya. Dengan sedih Geni mengkhawatirkan Min Hyuk, apakah dia baik-baik saja? Menggaruk pipinya Robin mengatakan, yah dia itu, terlihat lebih baik dari sekedar baik-baik saja. Kurasa 40 porsi daging bebek tidak akan cukup untuknya. Bahkan ketika kami bertarung, dia sama sekali tidak ketinggalan mengunyah hopang. Dia bahkan selalu mengambil material dari bos monster dan mengolahnya menjadi makanan. Mendengar itu Geni tertawa menanggapi. Sepertinya dia sangat menyukai makanan. Locke berteriak, hei, bukankah aku sudah bilang padamu kalau ini terlalu berlebihan? Locke mengambil kesimpulan, apakah dia memainkan Athenae untuk makan? Geni menggigit jarinya mengatakan, tapi bukankah kita bisa menemukannya dengan mudah? Kurasa tidak banyak orang di Athenae yang bertarung menggunakan freeing pan. Locke menopang dagunya menjawab tidak. Apa kau tidak pernah melihatnya? Lihatlah dirimu, kau bahkan tidak pernah mencoba mencarinya. Locke membuka HP-nya dan Geni terkejut dengan kata-kata Locke, ia bertanya apa maksudnya. Locke mencari tahu tentang freeing pan. Ternyata sudah banyak orang menggunakannya sebagai senjata. Menunjukkan layar HP-nya membuat Geni terkejut. Ini terlihat seperti tren di kalangan pelajar. Kurasa Guild Blacksmith yang membuka permintaan ini. Geni dengan pasrah menutup mukanya hanya bisa bilang, "Hai Go." Robin mengatakan, kita hanya bisa berharap Min Hyuk Nim mengaktifkan whispernya. Akan sulit jika kita hanya mengandalkan bertemu secara kebetulan. Melihat layar HP-nya Geni bertanya Min Hyuk di mana dia sekarang. Di dalam dunia game terlihat Min Hyuk berjalan dengan orang-orang yang menggunakan wajan di punggung mereka. Di sebuah toko terlihat seorang laki-laki tua sedang duduk dengan segelas minuman di tangannya. Dia adalah mantan kepala desa Chef, Borto. Laki-laki itu berpikir, pada akhirnya, seseorang yang merupakan penerus Dewa Makan tidak muncul. Borto mengingat orang-orang mencela dan menertawakannya, dia dianggap orang gila karena mempercayai legenda. Meskipun itu mengagumkan tetapi di dunia ini tidak akan ada seseorang yang dapat melakukan itu. Semua orang menganggap legenda tentang Dewa Makan hanyalah dongeng. Apakah benar seperti itu? Selama bertahun-tahun aku selalu bermimpi munculnya sang penerus. Tetapi aku tidak pernah menemukan petunjuk tentang sang penerus. Tapi, ayahku, Borto mengenang ayahnya saat dia kecil. Keluarga kita sudah melayani Dewa Makan selama beberapa generasi. Dewa Makan dapat memotong langit dan membelah bumi. Suatu hari nanti, penerusnya akan muncul. Jangan pernah melupakan hal ini.
Fakta bahwa penerusnya akan datang. Kenangan itu diakhiri hingga wafatnya sang ayah. Borto berpikir, aku tidak bisa mengabaikan perkataan ayahku. Untuk menemukan penerus Dewa Makan, Desa Koki merupakan tempat yang paling tepat. Tapi aku tidak bisa menghabiskan sisa hidupku menunggu kedatangannya. Borto mengambil minumannya dan menenggaknya. Dengan wajah sedikit memerah ia terduduk sendiri di kursinya. Tiba-tiba terdengar suara ketukan pintu. Borto beranjak dari kursinya, tidak akan ada yang datang pada jam ini. Terlihat Min Hyuk dengan makanan di tangan sedang mengunyah. Borto melihat itu hanya bisa bertanya-tanya dan menelan ludah. Dengan berbinar Min Hyuk berkata, "Halo, aku kesini untuk mencari The Relic of God." Pak tua itu masih mengingat-ingat, The Relic of God. Min Hyuk masih terus makan dan mengunyah sate di tangannya. Tiba-tiba Borto tersentak mempersilahkan Min Hyuk masuk terlebih dulu. Borto menyajikan air putih ke Min Hyuk. Mereka duduk berhadapan. Borto mengawali pembicaraan menanyakan pada Min Hyuk. "Baiklah, kau kesini untuk mencari The Relic of God." Min Hyuk menjawab, "Iya, kuesku memintaku untuk mencari dan bertemu dengan Borto Nim." Borto dengan basa-basi mengatakan, "Kau pasti sudah melewati perjalanan yang cukup panjang." Menggaruk kepalanya Min Hyuk membenarkannya. Borto berpikir jika dia terlihat seperti orang bodoh. Borto mengambil kertas dan kacamata berkata, "Aku akan menanyakan beberapa pertanyaan untuk mengetahui apa kau memenuhi syarat atau tidak. Apa yang kau pikirkan saat setelah kau bangun di pagi hari?" "Aku bangun di pagi hari karena aku lapar," jawab Min Hyuk. "Apa yang kau minta jika The Lord of the Dragon memberimu sebuah hadiah?" Dengan semangat Min Hyuk menjawab, "Aku akan memintanya untuk memberikan sedikit bagian dari ekornya, karena aku sangat penasaran seperti apa rasa ekor naga." Setelah beberapa lama kemudian, Borto menyilangkan tangannya mengatakan, "Ini pertanyaan terakhir. Jika esok hari dunia akan berakhir, apa yang kau lakukan?" Min Hyuk dengan sedikit membayangkan dirinya di dunia nyata mengatakan, "Aku ingin makan sesuatu yang sangat lezat tanpa mengkhawatirkan apa yang akan terjadi." Borto berpikir jika itu jawaban yang cukup bagus. Ia beranjak dari duduknya meminta Min Hyuk menunggu sebentar. Borto berpikir, tetapi masih ada satu hal lagi yang harus dibuktikan. Hidangan yang dibuat oleh Dewa Makan dengan kekuatannya sendiri. Kau tidak akan bisa memakan ini kecuali kau merupakan penerus sejati dari Dewa Makan. Borto mengeluarkan hidangan di atas piring menanyakan pada Min Hyuk, "Apa kau mau mencoba hidangan ini?" Melihat itu Min Hyuk mengatakan tidak. Sontak membuat Pak Tua Borto terkejut dan bertanya-tanya. Min Hyuk meneruskan, "Masih ada satu yang dibutuhkan untuk memakan hidangan ini." Min Hyuk mengeluarkan beras dan taraf, telur puyuh saus daging sapi. Pak Tua dengan panik berteriak, "Tidak, apa yang kau lakukan? Itu hidangan telur puyuh." Dengan sumpit di tangan Min Hyuk bersiap makan. Jalmeoho sumida, telur puyuh ditusuk perlahan. Kemudian dia memasukkan ke mulut. Pak Tua sangat terkejut melihat Min Hyuk memakannya sangat mudah. Makanan ini panas tapi sangat lembut. Nasinya membuat hidangan ini menjadi kenyal dan renyah. Kuahnya yang gurih dan meresap ke dalam telurnya, membuat telur ini memiliki rasa yang sangat indah. Ukuran telurnya pun sangat sempurna. Baik rasa maupun ukurannya semuanya sempurna. Ini lezat sekali. Min Hyuk terus makan sementara Pak Tua Borto memperhatikan ekspresi Min Hyuk. Tiba-tiba, Pak Tua Borto mengatakan, "Kau merupakan Dewa Makan selanjutnya." Dia pun menyembah dan bersujud pada Min Hyuk. Sehingga membuat Min Hyuk terperanjak kebingungan. Menatap Pak Tua Min Hyuk bertanya-tanya, "Apa-apaan ini?" Scene berpindah di dunia nyata. Trio sekawan sedang berkumpul santai sibuk dengan HP mereka masing-masing. Han meminta Geni untuk memeriksa chat guild. Geni mengambil HP dan memeriksa chat. Di dalam chat guild seorang temannya bernama Abel mengatakan jika dia telah menemukan cara untuk menargetkan Dungeon yang diinginkan. Geni menjawab di chat, "Cinca." Dan Abel membalasnya tertawa dan emot hati. Geni menoleh ke Loke yang mengatakan, jika Dungeon itu merupakan Dungeon yang harus diselesaikan dengan 3 player, kita tidak akan memiliki buff yang cukup untuk menyelesaikannya. Geni sembari mengetik menanggapi, "Iya, tapi jika kita mengambil player yang memberikan kita buff, kita mungkin akan kekurangan kekuatan serangan." Abel mengirim pesan, "Buff terbaik yang bisa kita gunakan di saat seperti ini merupakan buff dari masakan, dengan begitu kita tidak perlu memikirkan jumlah orang."
Dengan jawaban chat dari Abel membuat Loke dan Geni sangat tertarik. Mereka membenarkan pemikiran Abel. Abel menanyakan apakah mereka mengetahui kota Raven. Geni bertanya, ada apa di sana? Abel meneruskan jika di sana ada hidden quest, jika kita menyelesaikan quest tersebut, kita akan diberikan hadiah hidangan yang memberikan buff. Buff dari hidangan tersebut sangat kuat. Kalian mungkin bisa menyelesaikan dungeon itu jika memakannya. 3 sekawan sangat terkejut membaca chat tersebut. Di dalam dunia game, di desa para chef, Borto masih sujud menyembah Min Hyuk. Min Hyuk dengan gugup bertanya, apa maksud dari dewa makan? Kenapa Borto Nim berlutut? Borto menatap Min Hyuk mengatakan dengan semangat. Tidak, jelas sekali kau merupakan penerus dewa makan. Hidangan itu dibuat oleh dewa makan. Hidangan itu hanya bisa dimakan oleh penerusnya. Min Hyuk sangat terkejut mengetahui alasan dari Pak Tua Borto. Pak Tua Borto menambahkan, kau penerus dari dewa makan. Dengan keringat dingin Min Hyuk tidak percaya dengan apa yang dikatakan Borto, kenapa harus dirinya? Borto menambahkan, bukankah kau bilang kau bertemu denganku karena sedang mencari tahu tentang The Relic of Food, kan? Min Hyuk mengiyakan. Pak Tua Borto bercerita, jika dewa makan memiliki banyak teman dan pelayan. Mereka adalah legenda yang mendominasi benua Asgard. Salah satu dari mereka merupakan seseorang yang dapat memanggil 1 juta pasukan hanya dengan satu perintah. Seorang pahlawan yang memenangkan pertempuran melawan Demon Legion. Seorang raja yang menguasai ras dan banyak hal lain. Diceritakan jikalau sang dewa makan mempercayakan God Cuisine dan bahan-bahannya kepada mereka. Setelah kematian sang dewa makan, mereka menyegel kekuatan mereka ke dalam hidangan yang sudah dewa makan percayakan kepada mereka. Di saat kau memakan hidangan tersebut, katanya kau akan memiliki kekuatan yang luar biasa. Itulah yang disebut The Relic of Food. Telur Phoenix yang baru saja kau makan, mungkin memiliki hubungan dengan hidangan pertama dari Pot Cuisine. Mendengar kata telur Phoenix, Min Hyuk sangat senang dan bertanya, ini adalah telur Phoenix. Borto mengiyakannya. Mendengar itu Min Hyuk gemetar mengatakan, jika telur Phoenix selezat ini, pasti Phoenix itu sendiri sangat lezat. Borto mengatakan, kurasa kau tidak akan bisa memakan Phoenix. Min Hyuk sembari memakan telur di depannya berpikir, pantas aja telur ini lebih lezat dibandingkan dengan telur puyuh. Borto menambahkan, untuk menemukan God Cuisine kau harus pergi ke Land of Chelov. Ting, job quest, pergi ke Land of Chelov. Itulah yang diketahui Borto. Pergi ke Land of Chelov dan temukan petunjuk tentang God Cuisine. Borto menambahkan, jika kau pergi ke sana, kau akan menemukan petunjuk. Min Hyuk mengatur inventorinya, dia mengatur semua kebutuhannya jika dia harus pergi. Kebutuhannya akan sangat banyak karena akan bepergian mencari petunjuk, harus menyiapkan banyak daging bebek. Di belakangnya Borto mengatakan, dan katanya Cuisine memiliki rasa yang sangat luar biasa. Min Hyuk mengetik di pencarian. Jalan menuju Chelov. Min Hyuk berbalik melemparkan pisang ke Borto mengatakan, aku sudah mengerti, aku akan segera pergi. Ini untuk Borto Nim. Sembari pergi Min Hyuk mengatakan dengan coolnya, pisang cukup bagus untuk mengatasi mabuk. Memandang Min Hyuk Borto memegang pisangnya dengan senang. Borto mengantar kepergian Min Hyuk sampai depan rumah, mereka saling melambaikan tangan sebagai tanda perpisahan. Min Hyuk berjalan di dalam hutan dengan sumringah. 3 sekawan berdiskusi melihat peta. Min Hyuk menghampiri tukang gerobak. 3 sekawan berjalan menuju arah yang mereka yakini pada peta. Sepertinya 3 sekawan berada di lokasi yang sama tetapi mereka belum ada yang tersadar. Di dalam gerobak Min Hyuk memikirkan dewa makan dan teman-temannya. Dengan tersenyum Min Hyuk memikirkan dewa makan. Berjalan dengan mempesona Geni memikirkan makanan dengan buff. Mereka semua memikirkan hal yang sama. Jika semua itu terhubung ke memasak dan memasak. Min Hyuk turun dari kereta. Ia menatap langit berpikir, haruskah kita mencarinya? Oke, cerita bersambung dulu ya guys. Jangan lupa untuk like, komen, subscribe dan share videonya. Biar Mimin semakin semangat bikin videonya. Sampai jumpa di video berikutnya. Dan jangan lupa mencoba resep makanan simple di video. Biar nggak bosen nunggu Mimin upload lanjutannya.